Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada materi kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pengurusan jenazah. Kompetensi dasarnya, pertama, menjelaskan tata cara pengurusan jenazah. 2. Memperagakan tata cara pengurusan jenazah. Nah, ini adalah peta konsepnya, tata cara pengurusan jenazah. Yang pertama, perawatan jenazah. Setelah itu memandikan, mengkafani, mensalatkan, menguburkan. Itu adalah keempat itu kewajiban bagi yang masih hidup. Kita masuk ke tadarus. Berhubung ibu masih berhalangan, silahkan kalian baca sendiri. Masuk ke perawatan jenazah. Perawatan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah dengan cara memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan menguburkannya. Hukum melaksanakan pengurusan jenazah dengan cara-cara tersebut adalah fardu kifayah bagi orang-orang Islam yang masih hidup. Artinya, berdosa jika tidak ada seorang pun yang mengerjakannya. Jika sudah ada yang mengerjakannya, maka sebagian yang lain tidak berdosa. Artinya, sudah lepas. Kemudian masuk memandikan jenazah. Syarat-syarat jenazah wajib dimandikan. Pertama, jenazah itu orang Islam. Kalau orang kafir jangan dimandikan oleh orang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit, misalnya sepotong tangannya aja. Yang ketiga, bukan mati syahid. Yang perlu diingat, yang memandikan jenazah harus sejenis, kecuali suami memandikan istri atau sebaliknya atau mahramnya. Sabda Rasulullah SAW tentang jenazah artinya, dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memandikan mayat dan dijaganya kepercayaan, tidak dibukakannya kepada orang lain apa-apa yang dilihat pada mayat itu, bersihkan ia dari segala dosanya seperti keadaannya sewaktu dilahirkan oleh ibunya. Sabda beliau lagi, hendaklah yang mengepalainya keluarga terdekat kepada mayat jika pandai memandikan mayat. Jika ia tidak pandai, siapa saja yang dipandang berhak karena waraknya atau karena amanahnya. Hadis riwayat Ahmad. Kita masuk ke tata cara memandikan. Pertama, jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi seperti ranjang yang di atasnya sudah diletakkan 5 atau 6 buah potongan batang pisang atau bantalan. Yang kedua, jenazah dimandikan di tempat tertutup. Yang ketiga, jenazah hendaknya dipakaikan kain basahan atau penutup aurat. Yang keempat, jenazah dibaringkan di atas potongan batang pisang, lalu dengan air dan sabun. Jenazah dibersihkan dari najis yang melekat di tubuhnya. Sesudah itu, dubur jenazah dibersihkan hingga bersih dengan tangan kiri yang memakai sarung tangan.
Kemudian ganti sarung tangan yang bersih untuk membersihkan gigi dan mulut. Yang kelima, setelah jenazah dibersihkan dari najis serta gigi dan mulutnya dibersihkan, lalu dengan menggunakan air dan sabun mandi, seluruh tubuh jenazah dari rambut kepala sampai telapak kaki dimandikan sampai bersih. Disunahkan mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan, kemudian bagian tubuh sebelah kiri. Juga disunahkan dimandikan 3 kali atau 5 kali. Setelah selesai dimandikan, kemudian dirapikan rambutnya serta diwudukan sebagaimana wudu biasa. Kemudian badannya dikeringkan dengan handuk. Selesailah memandikan jenazah. Kalau ini kita lewati dulu. Setelah memandikan, kita masuk mengkafani jenazah. Maksudnya membungkus jenazah dengan kain kafan. Hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah bagi orang-orang Islam yang masih hidup. Kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, yakni diambilkan dari harta peninggalan jenazah jika ia meninggalkan harta. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bersih, berwarna putih dan sederhana, seperti sabda Rasulullah SAW, "Albisu min siyabikumul bayadi fa innaha khairun siyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Rawahul Tirmizi. Artinya, berpakaianlah kamu dengan pakaianmu yang berwarna putih, karena pakaian putih itu merupakan pakaian terbaikmu, dan kafanilah mayat kamu dengan kain putih itu. Hadis riwayat Tirmizi. Juga Rasulullah SAW bersabda, artinya, janganlah kamu berlebih-lebihan memilih kain yang mahal-mahal untuk kafan, karena sesungguhnya kain kafan itu akan segera hancur. Hadis riwayat Abu Daud. Ketentuan mengkafani jenazah. Jenazah laki-laki atau wanita minimal dibungkus dengan selapis kain kafan yang dapat melapisi seluruh tubuhnya. Untuk jenazah laki-laki dibungkus 3 lapis kain kafan yang tiap lapisnya dapat menutupi seluruh tubuhnya. Untuk jenazah wanita sebaiknya dilapisi dengan 5 lembar kain kafan, yaitu kain basahan, baju, tutup kepala, kerudung atau cadar, dan kain kafan yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Masih lanjutannya, cara memakaikan kain kafan. Mula-mula hamparkan selembar tikar di atas lantai, lalu bentangkan 5 utas tali di atasnya. Kira-kira letaknya di tempat kepala, tangan, pinggul, lutut, dan mata kaki jenazah yang hendak dikafani. Hamparkan di atas tikar tersebut kain kafan yang sudah disiapkan sehelai-sehelai, dan setiap helainya diberi haruman-haruman. Jenazah hendaknya diolesi kapur barus yang halus, kemudian diletakkan di atas jenazah hendaknya diolesi kapur halus, kemudian diletakkan di atas hamparan kain kafan yang telah disediakan. Kedua tangan diletakkan di atas dadanya, tangan kanan di atas tangan kiri, atau dibulihkan juga, tangannya diluruskan ke bawah. Cara memakaikan kain kafan: tempelkan kapas
secukupnya pada bagian muka jenazah, pusar, kelaminnya, dan duburnya. Setelah itu, seluruh jenazah dibalut dengan kain kafan sampai rapi, lalu diikat dengan 4 utas tali yang sudah disiapkan, yaitu di bagian atas kepala, lengan, lutut, dan mata kaki. Kewajiban yang selanjutnya bagi kaum muslimin yang masih hidup yaitu mensyalatkan jenazah. Salat jenazah dilaksanakan setelah jenazah selesai dimandikan dan dikafani. Hukumnya adalah fardu kifayah bagi orang-orang muslim atau muslimat yang masih hidup. Tentang jumlah orang yang mensyalatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Ibni Abbasin qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu alayya janazatihil arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi." Rawahu Ahmad wa Muslim. Dari Ibnu Abbas, katanya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang Islam yang mati lalu jenazahnya disalatkan oleh 40 orang muslim yang tidak musyrik, maka Allah menerima syafaat mereka terhadap jenazah tersebut. Syarat-syarat sah salat jenazah. 1. Seorang yang menyalatkan, syaratnya orang Islam, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, tempat dari najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Jenazah. Salat jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, letak mayat di sebelah kiblat orang yang menyalatkan, terkecuali kalau salat jenazah dilakukan di atas kubur atau salat gaib. Rukun salat jenazah. Pertama, salat jenazah dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbir 4 kali. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah sesudah takbir pertama atau takbiratul ihram. Yang keempat, membaca salawat atas Nabi setelah takbir kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian membaca doa setelah takbir ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalaunya mayatnya laki-laki. Tapi kalaunya mayatnya itu perempuan, maka berubah menjadi Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waksilha bima'i wa salji wal bardi wa naqqiha minal khataya kama yunaqqa sawbul abdu minad danasi wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa qiha fitnatul qabri wa azaban nar. Rawahu Muslim. Kemudian yang keenam, berdoa setelah takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu. Itu kalau lelaki. Tapi kalau bini, kalau perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Artinya, ya Allah, janganlah kiranya pahala tidak sampai kepada kami, dan janganlah engkau fitnah sepeninggalnya. Ampunilah kami dan dia. Kemudian rukun yang selanjutnya, rukun salat jenazah.
berdiri jika mampu, kemudian mengucapkan salam. Sunnah-sunnah salat jenazah: pertama, mengangkat tangan ketika mengucapkan 4 takbir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An Ibnu Umar annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u badaihi ala kulli takbiratil janazah." Rawahul Baihaqi. Artinya, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya pada semua takbir salat jenazah. Hadis riwayat Baihaqi. Israr, yaitu merendahkan suara bacaan, itu sunat salat jenazah. Kemudian sunat salat jenazah lagi membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beberapa hal tentang salat jenazah. Pertama, salat jenazah boleh dikerjakan secara munfarid, tetapi sebaiknya secara berjamaah. Yang kedua, wanita yang beragama Islam boleh dan sah menyalatkan jenazah. 3. Jika jenazah yang disalatkan ada di tempat salat, perhatikanlah hal-hal berikut. Jenazah diletakkan di depan orang yang menyalatkan atau imam, dengan posisi jenazah kepalanya di utara dan badan dan kakinya menjulur ke selatan. Bila jenazahnya laki-laki, maka yang menyalatkan imam hendaknya berdiri menghadap jenazah sejajar dengan kepalanya. Tetapi jika jenazahnya perempuan, imam berdiri sejajar dengan bagian tengah jenazah. Beberapa hal tentang salat jenazah. Ini lanjutannya. Jika jenazahnya banyak, terdiri dari laki-laki dan wanita, maka cara menyalatkannya boleh sekaligus dengan ketentuan jenazah laki-laki diletakkan lebih dekat dengan yang mensalatkan, imam, sedangkan jenazah wanitanya lebih dekat ke kiblat. Salat jenazah dikerjakan sesuai dengan urutannya sebagaimana tercantum dalam rukun salat. Kemudian hal tentang salat jenazah lagi. Yang keempat, salat jenazah gaib adalah salat jenazah yang jenazahnya tidak ada di tempat salat. Tata caranya sama dengan kalau jenazahnya ada di tempat. Kelima, menyalatkan jenazah di atas kuburnya. Hukumnya boleh. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam artinya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke sebuah kubur yang masih basah. Kemudian beliau mensalatkannya dan mereka para sahabat berbaris di belakang beliau dan bertakbir 4 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang kita masuk ke bagian menguburkan jenazah. Jenazah dikuburkan setelah dimandikan, dikafani, dan disalatkan. Hukum penguburan jenazah muslim adalah fardu kifayah atau orang Islam yang masih hidup. Penguburan jenazah sebaiknya disegerakan sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Usri'u bil janazati fa in kanat salihatan qarrabtumunaha ilal khair wa in kanat ghayra zalika fa syarrun tada'unaha ala riqabikum." Rawahul jamaah. Artinya, segerakanlah jenazah itu dikuburkan. Jika ia seorang yang saleh, ia akan segera cepat mendapat ganjaran kebaikan, dan jika ia tidak saleh atau ahli maksiat,
ia akan cepat meninggalkan kejelekan dari pundak-pundak kamu semua. Hadis riwayat Al-Jamaah. Sekarang tentang lubang dan tata cara penguburan. Lubang kubur dibuat memanjang dari arah utara ke arah selatan. Panjangnya harus disesuaikan panjang jenazah. Dalamnya harus cukup sehingga bau busuk mayat tidak tercium dari luar. Di bagian dasar kubur hendaknya dibuatkan lubang lahat, yakni lubang tempat meletakkan jenazah. Tentang lubang dan tata cara penguburan masih lanjutannya. Setelah sampai di makam, hendaknya masih dalam usungan diletakkan di pinggir atas lubang sebelah kiblat. Kemudian 3 laki-laki muslim, khususnya keluarga dekat jenazah, turun ke lubang kubur dan 3 lainnya berdiri di atas menghadap jenazah. 3 laki-laki yang berdiri menghadap jenazah mengangkat jenazah tersebut dan menyerahkan kepada 3 laki-laki yang berdiri di lubang kubur. Kemudian jenazah diletakkan dengan hati-hati di lubang lahat dengan posisi miring, kepala di sebelah utara, kaki sebelah selatan menghadap kiblat. Ketika jenazah dimasukkan ke dalam lubang kubur, disunahkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, artinya dengan nama Allah dan atas nama agama Rasulullah SAW. Keempat, utas tali yang mengikat jenazah dilepas dan kain kafan yang menutup mukanya disingkapkan sehingga muka jenazah dapat mencium tanah. Setelah jenazah sudah diletakkan di lubang lahat, jenazah ditutup dengan papan atau bambu lalu ditimbun tanah. Nah, sampai di bagian perbuatan sunnah pada waktu pemakaman. Sunnah yang pertama, jika jenazah perempuan dinaungi dengan kain. Sunnah yang kedua, meninggikan kubur sekedarnya. Yang ketiga, menandai kubur dengan batu atau kayu. Yang keempat, menaruh kerikil di atas kubur dan pelepah basah. Kelima, menyiram kubur dengan air. Yang keenam, mendoakan mayat. Nah, sekarang di sini ada rangkumannya. Anak-anak bisa baca. Kemudian silahkan menjawab evaluasi dari 1 sampai 5. Silahkan.